Saya akan mengajak saudara untuk memikirkan satu hal, ya. Kenapa Tuhan, kalau kita baca khususnya dalam kitab Amsal, ya banyak sekali memberitahukan kita tentang binatang ini, binatang itu. Dalam kitab Ayub juga kita sering membaca Tuhan kita memberi contoh tentang kehidupan binatang. Nah, ternyata kehidupan mereka itu sungguh luar biasa. Ketaatan mereka kepada Tuhan jauh lebih hebat daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Setuju nggak saya ngomong ini? Ya, saya ulangi, ketaatan para binatang itu kepada Tuhan jauh lebih nyata daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, itu salah satu tujuan kenapa Tuhan mengajarkan dalam firman-Nya itu tentang mereka. Nah, maaf kalau saya berkata, jadi seandainya ada di antara kita, dengarkan nih, kalimat ini sangat tidak baik, tapi kita perlu belajar. Seandainya ada di antara kita yang merasa kesulitan untuk taat kepada Tuhan, ya, saya ulangi, kalau ada di antara kita merasa kesulitan untuk taat kepada Tuhan, belajarlah kepada mereka. Kok nggak amin sih? Betul? Belajar kepada mereka. Saya minta saudara memberikan saya 2 contoh binatang saja yang saudara pernah kagumi karena mereka begitu hebat dalam banyak hal. Binatang apa? Ntar kita diskusikan. Apa? Semut. Betul semut? Oke. Apa yang kita belajar dari semut? Kerjasama. Apalagi? Betul, kerjasama. Rajin. Apalagi? Nah, saudara perhatikan, siapa? Saya dulu waktu masih kecil, tanpa sengaja saya bongkar sebuah tumpukan, entah itu papan, entah itu daun, entah apa begitu. Nah, begitu saya angkat, saya kaget. Enggak tahu ada berapa ribu semut dengan telur-telurnya. Pernah ngalami itu enggak? Nah, saya perhatikan, itu yang saya kagum betul dari semut. Begitu banyaknya telur, saya bongkar tempatnya, mereka pasti takut. Saya nggak ngitung berapa waktu, tapi saya tahu nggak sampai 5 menit bersih tempat itu, dan semut-semut itu bawa telur itu satu persatu pergi. Tahu nggak pengalaman itu? Nah, yang menarik, perhatikan pertanyaan saya. Kira-kira semut-semut itu milih dulu nggak telurku yang mana? Ayo cepat jawab. Kira-kira mereka milih dulu nggak telurku yang mana terus diselamatkan? Enggak. Nah, ternyata di sini nggak cuma kerjasama yang kita pelajari, mereka tidak egois. Kok nggak ada yang ngamen-ngamen gitu loh saudara. Mereka tidak egois. Mereka nggak perlu tahu ini telurnya siapa, karena mereka tuh telurnya temannya, karena bukan telur cicak di situ. Betul tidak? Dan hebat sekali. Oke, saya teruskan. Satu kali saya baca sebuah ilustrasi yang menarik sekali. Seorang MC, Master of Ceremony, dalam sebuah acara ulang tahun, satu keluarga besar datang. Jadi hampir nggak ada undangan orang luar, keluarga besar. Ya, ada kira-kira 100 orang dalam keluarga besar itu. Nah, MC-nya membuat sebuah acara yang sangat menarik dan saya belajar di situ. Nah, masing-masing diberikan balon, ya, dan balon itu ditulisi nama masing-masing. Setelah sekian ratus balon ditulisi dengan nama masing-masing, maka balon itu dibawa masuk ke sebuah ruangan, ya, enggak terlalu besar. Udah begitu dilepas karena pakai gas dengan tali, lalu disuruh keluar oleh MC-nya. Nah, ngomong-ngomong sebentar, nggak penting ngomongan itu. Tiba-tiba MC berkata, cepat kalian masuk ke kamar itu dan cari balon masing-masing. Saya beri waktu kalian 10 menit. Kira-kira mereka ketemu nggak balonnya masing-masing itu? Ketemu tidak? Mereka keluar nggak bisa cari balon yang ada namanya yang mana, karena 100 itu. Terus begini MC itu berkata, sekarang kalian masuk, ambil sebarang balon dan cari siapa yang punya balon itu. Nggak sampai 5 menit selesai. Kita belajar apa? Komunikasi? Bukan. Tolong menolong? Bukan. Kerjasama? Bukan. Tidak egois. Jangan selalu mencari bagianku mana, punyaku mana, gak akan ketemu. Tapi kalau kita mencari yang orang lain punya kita pasti ketemu. Amin lagi sekali, ini orang pelit semua di sini nih. Amin. Ini ilustrasi yang luar biasa. Nah, semut-semut itu juga begitu.
Mereka nggak perlu sibuk cari telurnya sendiri. Pokoknya telur temannya mereka selamatkan dan diambil. Saudara, itu baru semut yang kita pelajari, belum lagi kerajinan mereka. Maaf ya, jangan tersinggung. Maka itu kita nggak pernah ketemu semut mati kurus kering kelaparan. Katakan amin. Kenapa kita nggak pernah ketemu semut mati kelaparan kurus kering? Bukan karena sudah kurus, Pak Yuji ini salah jawabnya. Kenapa? Karena temannya pasti akan nolong. Di sarang mereka pasti akan banyak sekali persediaan makanan. Oke, yang kedua, binatang apa? Setelah semut, Raja Wali. Oke, dalam hal apa? Kita belajar tentang Raja Wali. Kerja keras, bukan? Kuat menghadapi masalah, betul. Saudara, Raja Wali itu kalau kita lihat, ya ada banyak spesiesnya. Pernahkah saudara melihat perbedaan merpati terbang atau angsa terbang dengan Raja Wali terbang? Apanya yang kita perhatikan perbedaan mereka? Sayapnya. Kenapa kalau kita melihat Raja Wali terbang jarang sekali mengapak-apakan sayapnya? Bukan mereka hemat, tidak. Karena mereka tahu arah angin itu kemana. Nah, salah satu kebiasaan Raja Wali yang sangat sulit dimiliki oleh binatang-binatang yang lain adalah, ini bedanya Raja Wali dengan ayam. Ya. Ayam itu kalau tahu ada badai langsung ribut, langsung sembunyi. Tapi kalau Raja Wali beda, begitu ada badai maka mereka berkata, ini yang kami tunggu. Karena mereka tahu begitu badai datang, mereka akan songsong badai itu, dan di situ mereka bisa terbang dengan menghemat energi. Karena mereka mengikuti badai itu kemana. Nah, kalau Tuhan kita mengajarkan tentang Raja Wali, artinya berani menghadapi tantangan, berani menghadapi kesulitan dalam hidup. Apalagi yang lain kita pelajari tentang Raja Wali? Matanya sangat tajam. Maka itu mereka bisa menghitung. Anak-anak ya yang di asrama, perhatikan kalian. Raja Wali dari ketinggian 2 km dari udara, mereka bisa tahu ikan berenangnya di mana. Dan mereka itu bisa menghitung dengan kecepatannya. Raja Wali itu kalau menukik itu kecepatannya hampir 400 km per jam. Maka itu cepatnya luar biasa. Secepat-cepatnya dia, tapi kan ikan itu berenang kan jalan. Nah, itu mereka bisa menghitung. Ketika mereka ikannya dia sampai di situ, ikannya ini sudah di mana, mereka bisa menghitung tepat sekali. Maka itu hampir kita nggak pernah lihat Raja Wali meleset untuk tangkap ikan. Dia yang terbang, ikannya berenang bisa pas karena mereka sudah bisa menghitung. Jadi Tuhan ciptakan di otak mereka ada kalkulasi yang begitu hebat sehingga mereka hampir nggak pernah lolos mangsa mereka itu. Hal yang lain lagi adalah, coba kita buka Raja Wali Ulangan 32. Ulangan 32. Sambil saya cerita, tanggal 13 Februari yang lalu saya diundang oleh gabungan Full Gospel, ya, pelayanan Full Gospel Businessman Fellowship Internasional dari 4 chapter di daerah Banten. Saya diundang untuk malam Valentine. Temanya menarik. Cintailah aku apa adanya, bukan ada apanya. Wah, tema itu saya pikir kok kayak anak muda orang-orang ini, padahal mereka sudah orang yang sudah keluarga cukup lama. Acaranya menarik sekali. Nah, dari acara itu ada satu keluarga ya yang saya lihat Roh Kudus sedang berurusan dengan mereka. Cuma karena saya harus cepat-cepat selesai, saya harus berangkat lagi ke tempat lain, sehingga saya nggak sampai selesai. Cuma saya ngomong, Tuhan ingin bicara sesuatu pada kalian. Terus dia minta pin BP saya kasih. Nah, tanggal itu 13, terus saya berangkat tanggal 19. Ya ingat saya Imlek hari pertama, dia BBM saya, Pak Daniel melihat saya itu ada apa? Dan betul-betul kemarin tanggal 18 kami mengalami musibah yang sangat berat. Nah, saya tidak tahu seberat apa musibah itu, tapi Roh Kudus ingatkan, tolong temui dia kalau ke Jakarta. Nah, saya datang hari Senin siang tiba di Jakarta, Senin malam dengan Pak Yohanes, dengan Yohan, kami berangkat ke Nabire. Jadi cuma berapa jam saja. Saya bilang waktu saya sangat singkat. Oke, kalau gitu saya jemput saja.
Nah saudara, saya sudah BBM. Ternyata begitu sampai sudah hampir setengah jam saya nunggu, kok orangnya tidak ada. Saya telepon nggak dijawab. Saya sudah hampir cari taksi. Pas saya mau cari taksi dia telepon, loh Bapak jadi datang. Loh, jadi BBM saya nggak masuk. Ternyata nggak masuk. Begitu tunggu, saya siap. Wah tapi di mana sekarang? Saya bilang suruh cepet-cepet ini. Oh saya dekat kok. Ya udah kalau dekat. 5 menit telepon lagi, Pak istri saya melarang saya untuk pergi. Loh kenapa? Dia nggak enak. Bapak ini kan orang sibuk. Kenapa ganggu? Wah saya pikir kok aneh. Saya telepon istrinya. Saya bilang Bu nggak apa-apa. Saya sediakan waktu ini. Aduh saya nggak enak betul. Akhirnya mereka jemput. Jadi saya tunggu lagi setengah jam. Baru mereka tiba. Saya kaget. Ternyata mereka ini sedang rencana bunuh diri sekeluarga karena masalah. Hah? Saya kaget sekali. Di mobil itu mereka ngalami zaman Tuhan. Ini yang luar biasa. Bayangkan saya baru dari luar negeri, jadi saya balik. Saya bilang handphone saya ini harus menyala karena ada beberapa urusan. Nah, saya belum pernah ngalami seperti ini. Ya, orang mau minta konseling, belum saya konseling, tapi Tuhan jamah hanya gara-gara dengar saya telepon. Ngerti maksudnya? Jadi yang telepon banyak sekali. Terus dia tanya, loh anak bapak ini berapa? Karena ini papa, ini papi, ini papa, ini papi, telepon terus begitu. Nah, terus satu anak Islam, ya namanya itu agak sulit, Fidol Sab gitulah. Coba saya pinjam HP saya di mana satunya? Oh di sini. Tolong ya baca ini nama Muslim sekali. Siapa? Denny sini deh, kamu Den. Dan dia di jamaah Tuhan luar biasa anak ini. Bentar. Coba, namanya itu Arab betul saudara. Nah ini dia. Tadi telepon jam berapa dia? Jam 7.41. Ini sini dong. Jam 7.41. Baru tadi ini berarti saya di luar sana. Ya, namanya lihat ini. Radiful Fadlul. Nah, Arab betul bukan? Terima kasih. Udah, iya cuma baca namanya saja kok. Jangan lama-lama di sini masuk syuting nanti kamu. Saudara ini anak dari Lampung. Dia ternyata dari kecil nggak tahu siapa bapaknya. Saya sudah ketemu dia itu kira-kira 3 tahun yang lalu, tapi jarang kontak. Nah, kira-kira bulan November yang lalu, tiba-tiba dia kontak saya. Dia manggil saya Papa, saya lagi punya masalah berat tentang ibunya. Ya udah, sejak itu kontak. Atau Desember itu dia bilang gini, Pak, saya ini pengen kuliah. Kamu mau kuliah apa? Kapan kamu lulus SMA? Sudah lama, 6 tahun yang lalu. Kenapa kamu tiba-tiba pengen kuliah? Ini cita-cita saya dari dulu, saya pengen punya sesuatu. Nah, itu kebiasaan saya cuma tanya Roh Kudus. Papa saya harus buat apa atasnya? Ya sudah sekolahkan. Nah, saya pikir nanti paling enggak Juli atau Agustus dong. Kan tunggu pertengahan tahun. Saya nggak siap uang juga. Tiba-tiba pertengahan Januari dia bilang, Pak saya dapat kampus. Maksudmu? Saya bisa kuliah tanggal 20 Januari. Loh, kuliah di mana? Kok cepat sekali? Nah, saya ingin tahu juga kampus itu. Terus dia kirim brosurnya. Oh, kampus ini buka untuk karyawan yang mau kuliah. Jadi bisa dihitung semesternya tidak pertengahan tahun, ya, tapi dari awal tahun bisa. Ya udah. Nah, saya bilang karena mendadak, Papa cuma bisa nyicil. Ya udah dia masuk tanggal 26 Januari kemarin di Esa Unggul apa saya lupa kampus itu. Terus 2 hari itu dia itu telepon, Pak tugas saya ini banyak, saya ini perlu laptop. Saya nggak sanggup ini kalau begini. Waduh, laptop berapa lagi? Terus saya bilang bisa nggak kalau cari yang kredit, saya bilang begitu. Nah, karena saya waktu unjuk pesan oke. Jadi waktu saya mau berangkat, saya dari Taipei, saya bilang nanti jam 2:30 Papa tiba. Nah, Papa harap kamu sudah cari entah mau di Central Park atau Manangger yang bisa kredit. Nanti Papa langsung datang. Ternyata dia dapat. Begitu saya sampai, dia telepon, Pak sudah tunggu di toko ini di Central Park lantai 1. Baik. Nah, saudara, saya tuh nggak tahu kembali ke keluarga. Jadi di mobil itu telepon sampai saya kurang waktu, ngomong terputus. Istrinya nangis lagi, masalah begini. Saya bilang sudah jangan mati, hidup ini masih enak. Saya bilang begitu. Ngapain mati? Apalagi anak-anak sehebat-hebat begitu loh. Masalahnya gara, tapi ini sangat memalukan. Saya nggak akan sabar. Ini rumah kan disita, 2 rumah nanti ini. Ini perusahaan gini. Waduh sudah. Memang dengar ceritanya. Aduh ini orang kaya. Begitu saya sering berkata. Yang takut miskin ternyata bukan orang miskin. Orang kaya takut miskin itu, saudara. Kok nggak ada yang ngamen yang miskin-miskin ini? Begitu jangan pengen kaya, susah.
Loh, apalagi Tuhan Yesus berkata orang kaya susah masuk surga kalau pelit. Jadi dia itu ketakutan orang ngomong apa nanti. Saudara, waktu dia dengar saya ditelepon kiri kanan tentang ini tentang itu semua. Wah, saya kalau lihat bapak ini hidupnya bahagia, betul ya? Ngurusin orang segitu banyak. Oh iya, wah saya cerita. Udah jadi terbuka. Nah, dalam mobil itu istrinya telepon anaknya. Dia bilang, ini kami ketemu Om Daniel ini. Kalian harus ketemu. Belum nyampe tempat, jadi saya langsung diantar dia ke Central Park, ke tempatnya si Fridol tadi, mahasiswa bener. Oke. Saudara, ringkas cerita, langsung ke situ, kaget saya. Ternyata dia yang bayar laptopnya anak ini. Bayangkan, berapa kali saya cerita saudara, kalau mau nolong orang jangan tunggu punya duit dulu. Enggak amin lagi ah. Betul, berapa kali saya cerita ini. Saya harus nolong karena ini perlu. Ternyata Tuhan gerakkan orang ini untuk bayari. Ini anak ini saudara langsung kayak mau nyembah dia. Terima kasih Pak. Udah, nggak apa-apa. Istrinya nangis waktu suaminya bayar itu. Suaminya bingung kenapa. Dia bilang kalau berapa hari ini saya nangis stres, hari ini saya nangis bahagia. Lihat kamu bayar ya anak itu beli laptop. Wih, luar biasa bukan saudara. Nah malamnya kan saya mesti balik ke bandara lagi. Nah di situ maksa dia yang ngantar, jemput saya di rumah dengan 2 anaknya. Dipaksa ketemu saya. Anak perempuannya, anak pertama laki, anak kedua perempuan. Anak perempuannya berkata, Om terima kasih Om. Om menyelamatkan kami sekeluarga, sampai nangis. Lu enggak, Om enggak buat apa-apa lu. Coba tanya mama papamu tadi, apa yang Om buat? Justru mama papa dengar Om ditelepon banyak orang. Tapi justru itu pulang tadi, kami sudah panik berapa hari ini sekeluarga ini. Nah terus mamanya umur 94 tahun saudara. Waktu tahun baru Imlek itu mereka 8 anak. Anak ini gak datang. Waktu itu mamanya panik, kenapa gak datang? Belum pernah selama Imlek keluarga gak berkumpul, baru kali ini. Yaitu mereka sudah siap mati itu tadi. Oh Tuhan begitu ajaib. Jadi balik lagi ke bandara, mereka berempat. Terus sebelum turun saya doa untuk mereka semua. Nah apa yang saya ceritakan ini, saudara perhatikan, Tuhan itu bisa buat apa saja jadi berkat. Amin. Buat apa saja jadi berkat. Dan ini sungguh peristiwa yang luar biasa. Saya akhirnya walaupun saya capek, saya jadi segar kembali karena satu keluarga ini diselamatkan. Bentar, Denny maju lagi sini deh. Nah cuma baca ini saja. Jadi saya ini BBM mereka ke saya. Nama jangan dibaca ya. Ya. Selamat malam Pak Pendeta Daniel. Saya ini aja ya. Saya yang ketemu di acara Valentine di Rasane. Ya. Saya saat ini sedang mengalami masalah besar dalam usaha saya. Apakah Bapak ada waktu? Saya ingin minta beberapa petunjuk dari Bapak. Karena saya merasakan Bapak sudah melihat sesuatu dalam diri saya pada saat itu. Bapak naik pesawat apa? Turun terminal apa dan jam tanggal info ke saya. Oke, makasih. Nah ini pertama dia kontak minta ketemu itu. Akhirnya saya ketemu. Ya, saya ringkas ceritanya itu. Nah, saudara, apa hubungannya dengan apa yang kita baru pelajari saat ini? Ternyata kuncinya sederhana. Ketika saya bacakan ayat ini, Ulangan 32 belum? Ulangan 32 nggak bisa. Ya, Ulangan 32 tentang Raja Wali tadi itu. Ayat yang ke berapa itu yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya itu. Ayat 11. Terima kasih, ayat 11. Nah, bayangkan tertolong hanya karena ini. Karena salah satu sikap Raja Wali itu sangat luar biasa. Oke? Ayo kita baca sama-sama. Syuting ayatnya supaya tahu. Nah, 1, 2, 3. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Udah. Nah, salah satu sikap burung Raja Wali itu adalah kalau anak-anaknya sudah dewasa dan dianggap bisa cari makan sendiri, maka Raja Wali punya kebiasaan merusak sarang itu. Saudara, di antara semua tulisan tentang Raja Wali, bagian ini hanya ada di kitab suci kita. Tidak ada di buku lain yang pernah menulis salah satu kebiasaan burung Raja Wali. Nah,
musuh utama kesuksesan. Catat, musuh utama kesuksesan itu bukan tidak punya duit, bukan kegagalan, bukan kurang fasilitas. Saudara baca buku apa saja tentang orang yang sukses, musuhnya cuma satu: terlalu lama di zona nyaman. Pernah dengar kata itu? Apa kata lain zona nyaman? Kemapanan. Ternyata kemapanan itu merusak kesuksesan. Orang yang merasa mapan, sudah nyaman, mereka nggak mau berubah lagi, nggak mau bergerak lagi. Biasanya mau tinggal di tempat. Ini musuh utama. Nah, salah satu sikap Raja Wali adalah merusak sarang, supaya zona nyaman di anak-anaknya itu nggak terus dinikmati. Maka itu mau tidak mau, anak-anaknya harus apa? Kalau sarangnya dirusak, harus terbang. Nah, ini satu-satunya tulisan di semua buku tentang zona nyaman. Dan orang percaya, karena yang bicara adalah Tuhan yang menciptakan Raja Wali itu, maka orang percaya. Hati-hati dengan zona nyaman, rasa mapan, hati-hati betul, supaya saudara tidak gagal dalam hidup. Nah, lalu begitu sarang dilepas, dihancurkan, maka induk Raja Wali ini akan membiarkan anak-anaknya naik ke punggungnya. Begitu naik ke punggungnya, maka diajak terbang. Pertama anak-anak Raja Wali senang diajak jalan-jalan. Tapi begitu dalam ketinggian yang dianggap cukup oleh induknya, langsung dikipas, lepas. Kira-kira kalau kita jadi anak Raja Wali itu kita ngalami apa, rasa apa? Apa? Shock. Apalagi belajar terbang, jangan dulu, pasti akan maki-maki mama. Ini mama nggak tanggung jawab, ini mama kurang ajar, mama jahat, mama segala macam. Betul tidak? Nah, induknya menunggu di tempat yang agak rendah, tapi sambil terbang, melihat anak-anak mana yang belum biasa untuk mengepakkan sayapnya, maka induknya dengan cepat naik lagi dan nampung lagi di pundaknya, dan terus begitu sampai anak-anak itu bisa terbang. Dan keluarga ini luar biasa. Tadi pagi dia masih kontak saya, dan anaknya dia minta, ayo kapan-kapan kamu ke Nabire, ke tempat yang berani, kamu lihat di sana itu. Ngerti ya? Jadi kita bisa jadi berkat. Oke, binatang yang ketiga. Sebutkan binatang apa lagi? Ayo yang lain, mikir. Ayo, binatang apa yang ketiga? Cepat. Apa? Cicak. Oke. Belajar apa Jok dari cicak, Jok? Belajar apa dari cicak? Ada di mana-mana. Oke. Memang terjemahan kata cicak dalam kitab Amsal agak beda dengan bahasa aslinya, tapi kita belajar juga. Saudara, bagaimana cicak ini bukan cuma ada di mana-mana, tapi binatang ini sangat hebat. Telurnya itu nggak pernah dierami. Ayo, pernah bayangkan cicak ngerami telur? Enggak. Telurnya ditinggal aja begitu. Nah, kita belajar di cicak itu adalah cara survive. Ya, cara menyelamatkan diri dari keadaan keterbatasan itu. Sungguh banyak lagi binatang-binatang kita bisa belajar. Maka itu saya ngomong lagi, dengarkan dua kalimat saya ini. Satu, kita tidak pernah melihat mereka itu ngalami kemiskinan. Binatang itu nggak pernah, karena mereka tahu bagaimana berjuang. Yang kedua, kita tahu ketaatan mereka kepada Tuhan. Maka itu kalau ada di antara saudara yang merasa, Tuhan kok tidak adil dengan aku, Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu, belajar kepada binatang. Setuju ngomong ini? Belajar dari mereka. Mereka itu binatang yang sangat hebat. Itu sebabnya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah kita menyerah kalah. Katakan amin. Jangan pernah menyerah kalah dalam hal apapun juga. Kalau kita salah, karena kesalahan kita, ya kita bertobat. Kalau kita dididik Tuhan untuk kita hidup dalam kebenaran, ya kita harus terima didikan itu. Jangan kita melawan. Betul? Ya, Matius 7 ayat 24. Ya, mulai ini. Roh Kudus, kami tidak ingin firman ini kami jadi anggap biasa saja. Wahyukan kepada kami firman ini Tuhan, supaya pulang dari ibadah ini kami menjadi pribadi yang diubahkan dalam nama Yesus. Cerita ini sudah ada sejak sekolah minggu, saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Saudara perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan di kalimat pertama. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Apa yang kita dapatkan dari situ? Artinya begini, ternyata tidak semua orang yang mendengar firman Tuhan itu mau melakukannya. Betul atau tidak? Maka itu dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Kembali kepada orang yang cerita itu. Waktu dia dengar saya sharing, dia bilang gini, Pak, sebetulnya kami ini sudah menyekolahkan banyak anak-anak. Mereka bergabung di 4 yayasan. Salah satu compassion ya, yang menyantuni anak-anak. Mereka cerita, kalau dipikir Pak, sekian juta, sekian bulan, setiap bulan sekian juta yang kami keluarkan untuk anak-anak itu. Tapi saya dengar apa yang Bapak telepon tadi itu, ternyata beda. Enggak cukup hanya memberi uang untuk mereka, tapi memberi perhatian. Maka itu waktu ketemu anak itu yang Islam tadi, saudara, akhirnya dia suami istri wawancara anak ini. Lalu anak ini cerita, bagaimana kenal saya, bagaimana prinsip saya, sampai dia bilang, maka itu saya kalau manggil papa, dia bilang, saya panggil dia pahlawan. Terus dia tanya, kenapa kamu manggil papa ini pahlawan? Ya karena kalau saya nggak ada dia, saya nggak tahu jadi apa hidup ini. Buat saya dia itu pahlawan saya. Nah, pulang dari situ dia cerita lagi, ini yang kami kurang. Ternyata hanya memberi uang saja kami pikir sudah cukup dari kelebihan kami. Nah itu bedanya. Ternyata orang-orang itu nggak perlu uangnya, tapi perlu perhatiannya juga. Saudara, maka itu tidak semua orang yang mendengar firman Tuhan dia itu jadi pelaku firman. Akhirnya dia tanya, apa rahasia Bapak bisa melakukan itu semua? Saya berikan dia 4 ayat. Coba Bapak baca ini. Oh, saya sudah tahu itu. Nah, ternyata Bapak belum melakukan. Hanya cukup tahu, tidak bisa. Tapi lakukan firman. Jadi semua yang saya kerjakan, saya berusaha melakukan seperti yang Tuhan itu katakan. Berusaha untuk apa saja. Kalau setuju katakan amin. Amin. Mendengar dan melakukan. Hasilnya apa? Sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terus ayat 25, kisah sudah sering kita dengar. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saya nggak usah baca terus, kita semua sudah tahu akhir daripada cerita ini. Saudara, mari kita tanya pada diri kita, bangunan rumah iman kita sekarang ini fondasinya apa? Ya, lagi sekali, fondasinya apa? Bangunan rumah iman kita ini. Apa material yang kita pakai untuk mendirikan rumah iman kita? Mari kita buka 1 Korintus pasal 3 mulai ayat 10. 1 Korintus 3 mulai ayat yang ke-10. Saudara perhatikan apa yang Paulus katakan ini, ada poin-poin penting sekali ya. Yang pertama, sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai siapa? Perhatikan, seorang apa? Ahli bangunan yang... Nah, ini yang saya kagum. Mengapa Paulus bisa begitu yakin? Sudah ahli, cakap lagi. Kata cakap ini menunjukkan apa? Mahir. Kalau kita baca sepintas, saudara merasa enggak Paulus ini sombong? Betul enggak? Tapi tidak. Dia meyakinkan dirinya sendiri. Semua kita di sini kenal namanya Tapenson Pardede, bukan? Ya, dia pernah sekolah arsitek atau teknik sipil enggak? Belum jawab. Ya. Mana dia pernah kuliah arsitek atau teknik sipil? Tapi kita lihat bangunan-bangunan luar biasa. Jadi Pak Yohanes, Pak Daud punya murid namanya Tapenson Pardede, yang tadi anak-anaknya semobil dengan kita itu. Dia itu lulusannya teologi, tapi sekarang jadi ahli bangunan hebat di Nabire, Pak Yohanes. Jadi besok kita lihat bangunan-bangunan dia luar biasa. Nah, ini contoh. 2 minggu lalu waktu saya melihat bangunan di belakang, wah luar biasa ini. Nah, enggak tahu kalau dihitung sekarang lebih pintar dia dari Pak Daud atau enggak ya kira-kira. Siapa bisa menilai itu? Nah, saudara kita tahu bagaimana lulusan soal kitab kok bisa ngerti bangunan. Maka itu berapa kali Pak Edo bilang ini salah jurusan sekolah ini dulu. Tapi karena mau belajar. Oke, kenapa?
Om bacanya ayat ini, oke? Saya ulangi lagi. Sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Lanjut ayat berikut. Terus ya, berapa ayat kita baca? Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ini fondasinya. Terus, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan ini? Kita bicara material bangunannya ya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Bapak, tolong kami untuk memahami betul firman dalam nama Yesus. Ada banyak di antara kami yang tanpa kami tahu kami ini salah membangun. Tapi hari ini Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti betul, untuk kami bisa menilai bagaimana material bangunan yang kami pakai ini dalam nama Yesus. Saudara, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Sekarang ini apa yang kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan Yesus tidak akan bisa ketahuan model bangunan kita ini materialnya bahannya dari apa. Waktu semua keadaan nyaman, enak, tenang, aman, ya, maka nggak akan ketahuan bangunan ini dari apa. Tapi lihat ayat berikut. Kalau ini terjadi, ayat 13. Baca sama-sama ya. Video tolong tayangkan ke ayat itu. Baca sama-sama, ini penting sekali. 1, belum ya. 1, 2, 3. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Menurut saudara, api itu apa? Masalah, pengujian, apalagi semua keadaan yang tidak enak, semua keadaan yang berubah. Saudara ingat tanggal 26 November 2004 yang lalu, ketika Nabire kena gempa segitu besar? Memang gak terlalu banyak kalau dipikir, tapi ada beberapa orang yang meninggalkan Nabire karena takut, betul tidak? Nah, suatu hari nanti apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, atas nama Tuhan, di dalam Tuhan, bukan cuma waktu yang akan membuktikan apa yang kita kerjakan ini benar atau salah, tetapi ada api. Nah, sekarang kita bayangkan tadi, nggak usah dibuka lagi. Masih ingat ada berapa material yang Tuhan tunjukkan? Emas, perak, batu permata, kayu, dan jerami. Nah, dari 5 material ini, mana yang bertahan dengan api? Emas, batu permata, perak bertahan dengan api. Yang lain pasti akan habis. Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Bagaimana pekerjaan masing-masing kita? Kita bersyukur kepada Tuhan kalau bulan Juli nanti, Pak Yohanes, nanti kita bulan Juli tanggal 31 ya. Berubah lagi, akan mensyukuri 20 tahun pelayanan ini. Saudara, 20 tahun bukan waktu yang singkat. Dari perjuangan kita semua bersama-sama, itu sungguh anugerah Tuhan yang hebat. Amin. Tapi jangan puas, jangan merasa nyaman. Masih ada lagi tantangan ke depan yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita merasa cukup, merasa puas, kita gak akan pernah maju dalam hidup. Jadi apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan dan sedang kita kerjakan, api itu, banjir itu, malapetaka itu yang akan menguji bagaimana nanti kesiapan kita. Saya percaya gak ada seorang pun di antara kita yang ingin hancur pekerjaan di tengah jalan. Betul gak? Gak ada. Maka itu perlu sekali dalam hidup ini kita betul-betul mengizinkan Tuhan untuk terus menguji kita, menguatkan kita. Terus masih ada ayat terakhir? Ada? Satu ayat lagi. Kita harus perhatikan ini. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita menjadi seorang ahli yang cakap. Ayo, siapa bisa jawab? Bagaimana kita menjadi seorang ahli yang cakap? Hanya lewat pendidikan formal itu tidak menjamin, betul tidak? Lewat apa jaminannya? Ujian, bukan cuma ujian, latihan. Kita harus dilatih.
Maka itu sekolah tanpa praktek tidak akan ada gunanya kalau kita nggak ada latihan. Nah, Pak Tapeson, Pak Dede bisa hebat sekarang jadi ahli bangunan karena dia praktek tiap hari. Waktu melihat Pak Daud datang ke sini dan dia kerjakan, dan dia bisa memimpin tong-tong, sudah tahu campuran bangunan ini, bahan ini, dia bisa tahu semuanya karena latihan. Jadi kalau kita tidak mau dilatih tiap hari, kita nggak akan bisa punya pengalaman dalam banyak hal di hidup ini. Amin. Jadi ayo kita belajar untuk tidak egois. Dari semut tadi itu, mereka nggak sibuk dengan cari telurnya sendiri, tapi mereka memperhatikan telur temannya juga, dan mereka saling menolong. Ayat yang terakhir kita lihat Matius pasal yang ke-11. Matius 11. Latihan ujian itu enak atau tidak? Ya jawab, dilatih training ujian itu enak atau tidak? Tidak. Mari kita lihat Matius 11 ayat yang ke-29 dan 30. Tuhan Yesus memberikan kita untuk dilatih, untuk diuji. Oke. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu apa? Kata lainnya beban. Apa lagi? Ada satu kata lagi. Apa? Tanggung jawab. Pikulah beban dan tanggung jawab yang kupasang. Bapak tolong kami untuk memahami ini dalam nama Yesus. Saya ulangi lagi. Pikulah beban dan tanggung jawab yang kupasang. Maaf, saya percaya di sini nggak ada, karena selama ini saya nggak pernah dengar itu. Ya, kalau ada seorang suami yang dia pikul bukan beban keluarganya, tapi beban mertuanya. Ngerti maksudnya? Kira-kira jadi apa ini suami? Ayo jadi apa? Kita tahu lah. Oke. Maka itu selalu kita tanya, yang kita kerjakan ini sekarang bebannya siapa? Tanggung jawabnya siapa? Pikulannya siapa? Saudara, organisasi kita memang dari PESAT, betul tidak? Yayasan Pelayanan Desa Terpadu. Tapi lihat, selama kita melakukan pekerjaan ini, walaupun organisasinya namanya PESAT, ini yang saya selalu ajarkan kepada banyak orang. Apakah tanggung jawab kita ke PESAT atau ke Tuhan? Ke Tuhan. Ngerti ya? Nah, maaf. Maka itu jangan tersinggung saya bicara ini. Tidak semua hamba Tuhan itu hambanya Tuhan. Betul? Loh, kok nggak ada yang ngamen? Betul tidak? Saya ulangi ya. Ternyata tidak semua hamba Tuhan itu hambanya Tuhan. Betul atau tidak? Lalu hambanya siapa? Ada hamba organisasi. Maka itu selalu dalam semua tanggung jawab pekerjaannya hanya untuk menjaga nama organisasi atau nama sinodenya saja. Beda. Ada hamba Tuhan statusnya, tapi prakteknya hambanya istri. Itu artinya apa ya? Ayo, artinya apa? Ayo, artinya yang dikerjakan ya semua bebannya istri. Istri ngomong gini turuti, ngomong gitu turuti. Wah, nggak bisa bebas. Ada juga yang hambanya mertua. Ya itu tadi. Ada juga yang hamba duit, walaupun hamba Tuhan. Artinya yang dia pikul bukan bebannya Tuhan Yesus. Nah, kalau bebannya Tuhan Yesus begini, lihat ya. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini apa? Lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu, saya ganti kata dan, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Sungguh-sungguh luar biasa. Kata ketenangan itu ternyata nggak stres. Tolong sampaikan kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Kalau sampai ada hamba Tuhan melayani Tuhan katanya, lalu stres, pasti bukan Tuhan yang dilayani. Amin kan ini? Semua bebannya Tuhan Yesus itu harus dilakukan dengan lemah lembut dan rendah hati. Tidak boleh memaksa, tidak boleh sampai sakit, tidak boleh. Jadi tolong yang merasa stres dalam pelayanan, hari ini kita melihat bantu luar biasa. Ayat 30-nya ya. Sebab
apa? Jangan bilang kuk lagi dong. Sebab beban dan tanggung jawab. Yang kupasang itu apa? Ayo, enak tenan gitu loh bahasa Jawanya. Saya ulangi lagi, sebab apanya Tuhan Yesus? Beban dan tanggung jawab yang kupasang itu enak dan bebannya ringan. Jadi mau berat apa, mau stres apa, walaupun cukup berat tantangannya, kita tetap maju. Mau memikul seperti itu? Amin. Jadi pertanyaan saya, kalau gitu lebih berat mana? Bebannya Tuhan atau bebannya papa mantu? Ayo, lebih berat yang mana? Ngerti ya maksudnya? Beban Tuhan kita tidak berat karena enak dan ringan. Itu luar biasa. Maka itu semua pelayanan, semua pekerjaan kita kerjakan dengan baik. Mau melakukan itu? Jadi nggak boleh stres ya. Kalau stres pasti bukan bebannya Tuhan Yesus yang dilakukan. Tuhan memberkati kita semuanya.